Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video servo mechanism, DNA, self image, belief system diri yang mencipta takdir. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal fahaman Anda. Anda ingin sekali berpantang makanan dan minuman manis. Sudah bertekad bulat menghindari makanan manis untuk jangka waktu 40 hari. Di hari pertama Anda jalani, godaan makanan dan minuman manis justru datang silih berganti. Bahkan disediakan gratis, bisa karena acara pesta atau ditraktir kawan. Makanan atau minuman yang Anda ingin hindari justru datang dengan mudah di depan mata. Anda bertekad ingin hidup sehat, menghindari makanan berlemak. Namun justru makanan yang penuh lemak itu datang dengan mudah. Lebih mudah dari keseharian di saat Anda tidak bertekad menghindari. Anda ingin menabung, namun yang terjadi uang Anda tiba-tiba saja harus keluar untuk kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Ujung-ujungnya Anda tidak bisa menabung sama sekali. Tapi dari banyak pengalaman setelah manusia masuk level pemikiran hakikat, level kesadaran tinggi menuju pencerahan, baik disadari atau tidak, baik muslim atau non-muslim, hidup terasa jadi lebih beruntung. Membuat usaha selalu dimudahkan segalanya. Ada saja yang membantu sehingga usahanya terwujud. Mengurus sesuatu, tiba-tiba datang saja bantuan dari hal yang tidak terduga sama sekali. Contoh di atas adalah jenis sial dan beruntung. Kita mendapat hal baik disebut beruntung, dan mendapat hal tidak baik disebut sial. Jika memakai bahasa klasik berbasis agama, ketika bertekad terhadap sesuatu kemudian kita diarahkan ke arah yang lain, niat istiqomah zikir, ada saja yang menghalangi, kita sebut sebagai godaan setan. Maka secara ilmiah kondisi ini disebut dengan servo mechanism. Servo mechanism mirip dengan rudal yang ditembakkan kepada koordinat yang telah ditentukan. Walaupun melawan angin, melewati wilayah jauh, namun rudal itu tetap sampai kepada sasaran. Bahkan untuk objek yang bergerak seperti pesawat terbang, rudal tidak pernah meleset karena memang sudah ditentukan titik koordinatnya. Alam semesta juga membaca titik koordinat kita sebagai apa yang harus singgah dalam hidup. Sial dan beruntung, apa yang harus kita jalani. Titik koordinat itu ditentukan oleh dua hal, yaitu yang pertama belief system dan yang kedua self image. Di tahun 1960-an, Maxwell Maltz, seorang ahli bedah kosmetik berasal dari Amerika Serikat yang juga penulis buku Psycho-Cybernetics, mempopulerkan istilah self image atau citra diri. Awalnya, Dr. Maxwell mengamati bahwa kebanyakan kasus yang dialami pasien-pasien ketika hendak melakukan operasi wajah lebih kepada citra diri ketimbang persoalan bentuk wajah. Sehingga operasi wajah tidak bisa serta-merta memberikan kepuasan citra diri ini, melainkan harus dilakukan dengan tindakan mengubah kondisi psikologis seseorang. Lebih sederhananya, self image dapat diartikan sebagai penilaian atau persepsi terhadap diri sendiri, bersifat halus,
global, dan abstrak yang merupakan identitas diri kepada alam semesta. Sedangkan belief system adalah landasan keyakinan yang melatar belakangi semua perilaku dan setiap sikap tingkah laku seseorang. Dengan kata lain, belief system adalah life script atau blueprint hidup seorang individu. Kedua hal tersebut, baik itu self-image dan belief system, akan menjelma menjadi panduan hidup yang disebut dengan automatic guidance system atau sistem petunjuk otomatis dalam diri. Panduan tersebut bekerja secara otomatis dan bergerak dengan pola servo mechanism. Servo berasal dari bahasa Latin yang artinya melayani, sedangkan mekanisme artinya adalah mekanik. Jadi servo mekanisme adalah mekanisme pelayanan yang diberikan secara otomatis dan dijalankan terus-menerus berdasarkan automatic guidance system yang Anda miliki. Nasib manusia, baik atau buruk, beruntung atau sial, sudah tertulis di dalam self-image dan belief system selayaknya blueprint yang mengawali perwujudan realitas fisik. Jika kita perhatikan dengan seksama, maka semua perilaku yang kita lakukan maupun segala hal yang kita temui dan dapatkan kecenderungannya membentuk sebuah pola. Apabila pola-pola ini tidak diintervensi, dia akan semakin mapan dan menguat. Nah, masalahnya adalah kalau polanya itu sesuatu yang baik, tidak apa-apa. Tetapi jika polanya adalah hal yang jelek, bisa menjadi masalah buat Anda ketika dibiarkan. Nabi Muhammad SAW mempunyai pola tertentu sehingga beliau selalu menang dalam pertempuran. Bahkan 3 generasi setelah beliau pun mengalami hal yang sama, menang dalam berbagai hal sehingga Islam gilang gemilang di pentas dunia. Sementara Nabi Isa alaihissalam yang disebut Yesus oleh orang Kristen mengalami sebaliknya. Bisa disebut sial, menderita yang ujungnya wafat dengan cara disalib menurut keyakinan Kristen. Para sahabat dan muridnya bahkan pengikutnya beberapa generasi mengalami hal yang sama, meninggal dunia dengan cara dibunuh, bahkan ada yang dikuliti dan dibakar hidup-hidup. Untuk bisa mengubah titik koordinat atau dalam bahasa agama disebut takdir itu, harus ada intervensi kepada 2 hal tadi, yaitu belief system dan self-image. Tidak ada cara paling efektif mengubah apa yang kita sebut takdir ini, kecuali diri kita terhubung dengan sang pemilik takdir itu sendiri. Dengan melakukan zikir, suluk, ubudiyah adalah salah satu bentuk ritual hakikat yang merupakan cara paling efektif untuk mengubah koordinat hidup, sehingga servo mekanisme kita berubah menjadi beruntung. Dalam dalil, usaha merubah titik koordinat atau servo mekanisme ini disebutkan, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika mereka tidak mau merubahnya. Dikombinasi dengan peran sang penentu, penggerak semesta atau penguasa takdir juga Allah Subhanahu wa taala dengan firman, tiada daya dan upaya selain kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam tarekat ada namanya tajdidun nikah ataukah memperbaharui nikah. Mengubah nasib seseorang dari pasangan yang sering bertengkar menjadi pasangan akur dan harmonis. Dari hina di depan mertua jadi mulia, dari hidup pas-pasan menjadi kaya raya. Sistem ini merupakan warisan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak pernah menggunakan sistem luar yang belum tentu terjamin hasilnya. Kita memiliki semua instrumen untuk mengubah sial menjadi beruntung. Dan yang paling dahsyat adalah ucapan guru mursyid atau seorang panutan yang dikagumi untuk diikuti dan diterapkan pola hidupnya kepada kita. Itu akan menjadi life script atau blueprint untuk kita. Sayyidi Syekh Sulaiman Zuhdi berkata kepada Syekh Abdul Wahab Rokan, tanganmu ini kelak akan dicium oleh raja-raja dunia. Dan begitulah akhirnya terjadi.
titik koordinat hidup Syekh Basilam berubah total menjadi guru para raja-raja. Saking kuatnya belief system dari orang yang dipanuti itu terjadi menjadi kenyataan. Begitu juga Anas bin Malik mendapat doa dari Nabi menjadi orang yang berkelimpahan, dan itu terjadi. Nabi Ibrahim dengan linangan air mata berdoa memohon kepada Allah, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkan aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala." Doa yang dipanjatkan dan tersambung kepada Allah mengubah kondisi Mekah menjadi tanah suci. Diziarahi orang sampai saat ini, dan dari keturunan Nabi Ibrahim juga menurunkan banyak nabi, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Jadi cara terbaik untuk mengubah servo mekanisme atau titik koordinat takdir itu adalah dekat, tersambung kepada sang pemilik bumi dan langit. Dekat versi manusia dengan dekat versi Allah tentu saja beda, dan kita menginginkan dekat dalam pandangan Allah. Dekat dalam pandangan Allah tentu saja memenuhi rukun syaratnya, mempunyai wasilah yang tersambung kepadanya, sehingga dalam kondisi kapan dan dimanapun tidak terlepas dari getarannya. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih sudah menonton video tentang servo mekanisme, bahwa DNA diri, self image diri, belief system yang ada dalam diri kita ini yang mencipta takdir. Ini penjelasan secara ilmiah yang teman-teman bisa juga pelajari 12 hukum alam semesta. Di situ banyak penjelasan-penjelasan secara kuantum bagaimana kita memperoleh kehidupan kita, baik menjadi susah atau sial dan juga menjadi beruntung. Sudah diupload di video-video sebelumnya yang judulnya 12 hukum alam semesta. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Semoga berkah, bermanfaat, dan apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Dukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.